Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang, di mana saya sendiri atas nama Muhammad Rahman, Andi Erika Bulandari, saya Sani, saya Jari. Kami berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Ekonomi Syariah 1, semester 7, dengan mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Syafarudin SG, MSc. Bayangkan dulu, pernah nggak sih ngerasa harga barang tiba-tiba naik, uang cepat habis, dan usaha kecil jadi susah berkembang? Nah, semua itu sebenarnya berkaitan erat dengan satu konsep penting dalam ekonomi, yaitu stabilitas moneter. Di video ini, kita akan membahas stabilitas moneter dari sudut pandang Islam, bukan cuma soal angka dan kebijakan, tapi juga soal nilai keadilan, keseimbangan, dan bagaimana uang seharusnya benar-benar mendukung aktivitas ekonomi nyata. Pembahasan akan kami sampaikan secara bertahap oleh 4 orang, mulai dari konsep dasar, instrumen moneter syariah, cara kerja dalam perekonomian, sampai dampak di tingkat global. Jadi, biar nggak penasaran, langsung kita masuk ke pembahasan pertama. Saja materi pertama, yaitu konsep dasar stabilitas moneter Islam. Kalau kita bicara soal ekonomi, salah satu hal penting dan sering dibahas adalah stabilitas moneter. Stabilitas moneter ini sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Ketika barang relatif stabil, nilai uang tidak cepat turun, dan transaksi ekonomi berjalan lancar, itu tandanya kondisi moneter sedang sehat. Secara sederhana, stabilitas moneter adalah kondisi ketika nilai uang tetap terjaga, harga-harga tidak mengalami lonjakan atau penurunan yang ekstrim, dan peredaran uang di masyarakat berjalan dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat bisa merencanakan pengeluaran dengan lebih tenang, pelaku usaha bisa menjalankan bisnisnya dengan lebih pasti, dan perekonomiannya bisa tumbuh secara berkelanjutan. Sebaiknya ketika stabilitas moneter terganggu, dampaknya langsung terasa. Daya beli masyarakat menurun, harga barang menjadi sulit dikendalikan, dan pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah, seringkali menjadi pihak yang paling dampak ketidakpastian. Ini bisa memicu ketimpangan ekonomi dan memperlebar jarak kesejahteraan. Dalam ekonomi Islam, stabilitas moneter tidak hanya dipahami dari sisi teknik dan angka-angka ekonomi semata, tetapi juga dari sisi nilai dan etika. Islam memandang uang sebagai alat tukar dan satuan nilai, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk mencari keuntungan melalui bunga. Karena itu, sistem ekonomi Islam membatasi praktik riba, spekulasi berlebihan, serta transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Tujuan akhir adalah menciptakan keseimbangan ekonomi di mana uang benar-benar berfungsi untuk
mendukung aktivitas real seperti perdagangan, produksi, dan jasa. Dengan pendekatan ini, stabilitas moneter Islam diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu instrumen moneter Islam. Untuk mewujudkan stabilitas moneter tersebut, sistem moneter Islam menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Instrumen-instrumen ini dirancang agar tetap efektif mengendalikan ekonomi tanpa melanggar nilai keadilan dan larangan riba. Salah satu instrumen utama adalah suku bank sentral. Suku ini digunakan sebagai alat pengolahan likuiditas, baik untuk menyerap maupun menambah jumlah uang beredar. Perbedaannya dengan obligasi konvensional terletak pada dasarnya, karena suku harus berbasis aset real dan tidak menggunakan bunga. Dengan begitu, kebijakan moneter tetap berjalan, tetapi tidak memicu spekulasi finansial. Instrumen berikutnya adalah yield wajib minimum syariah. Melalui kebijakan ini, bank syariah diwajibkan menyimpan sebagian dana mereka di bank sentral. Tujuannya untuk mengendalikan peredaran uang dan menjaga stabilitas sistem perbankan. Mekanisme ini diterapkan tanpa bunga, melainkan berlandaskan prinsip kehati-hatian dan kemaslahatan bersama. Selain itu, ciri khas sistem moneter Islam terletak pada penggunaan instrumen bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Instrumen ini menempatkan bank dan pelaku usaha sebagai mitra. Keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan, dan jika terjadi kerugian risiko kerugian, resikonya ditanggung bersama. Dengan sistem ini, pembiayaan benar-benar diarahkan ke sektor produktif, bukan sekedar transaksi keuangan semata. Melalui instrumen-instrumen tersebut, sistem moneter Islam berusaha menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memastikan bahwa pertumbuhan yang terjadi bersifat nyata dan berkeadilan. Adapun materi selanjutnya yaitu mekanisme kerja stabilitas moneter Islam. Setelah memahami instrumen moneter Islam, selanjutnya kita melihat bagaimana mekanisme kerja stabilitas moneter Islam dalam praktiknya. Pada dasarnya, sistem moneter Islam bekerja melalui peraturan likuiditas tanpa bunga dengan menetapkan menjaga keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor real. Artinya, peredaran uang tidak hanya berputar di lembaga keuangan, tetapi benar-benar masuk ke aktivitas ekonomi yang produktif. Mekanisme utama yang membedakan sistem ini adalah sistem bagi hasil. Dalam mekanisme ini, lembaga keuangan dan pelaku usaha berbagi keuntungan sekaligus resiko secara adil. Ketika usaha berjalan baik, kedua belah pihak memperoleh manfaat. Namun ketika usaha mengalami kerugian, resiko tidak dibebankan sepihak kepada pelaku. Tetapi mekanisme ini mendorong kehati-hatian dalam pembiayaan dan mengurangi potensi kritis akibat gagalnya utang berbunga. Pendekatan ini juga memperkuat sektor real, karena pembiayaan hanya diberikan pada kegiatan usaha yang benar-benar produktif. Dengan demikian, kestabilitas moneter yang tercipta bukan sekedar kestabilitas angka, tetapi kestabilitas yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Sebagai studi kasus, kita bisa melihat pengalaman
perbankan syariah di Indonesia selama masa pandemi. Di saat banyaknya sektor berdampak kritis, pembiayaan berbasis bagi hasil relatif lebih adaptif karena skema rekuitisasi dapat dilakukan melalui penyesuaian bagi hasil, bukan penambahan beban bunga. Hasil ini membantu pelaku UMKM bertahan dan menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Studi kasus ini menunjukkan bahwa mekanisme moneter Islam mampu meredamkan guncangan ekonomi dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan berkeadilan, sekaligus menjaga hubungan erat antara sektor keuangan dan aktivitas real. Baik, selanjutnya implikasi global stabilitas moneter Islam. Nah, pada level global, stabilitas moneter Islam menunjukkan pengaruh yang semakin signifikan, di mana instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan pembiayaan berbasis aset real semakin banyak digunakan di pasar internasional sebagai alternatif dari sistem keuangan konvensional yang cenderung spekulatif. Salah satu studi kasus global yang relevan adalah meningkatnya penerbitan sukuk negara di berbagai negara non-muslim, seperti halnya di Inggris dan beberapa negara di Eropa. Negara-negara ini melihat sukuk sebagai instrumen pembiayaan yang lebih stabil karena berbasis aset nyata dan memiliki risiko yang lebih terukur. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip moneter Islam memiliki daya tarik universal, tidak terbatas pada negara dengan mayoritas penduduk muslim. Selain itu, pengalaman krisis keuangan global pada tahun 2008 menjadi pelajaran penting. Banyak analisa menilai bahwa lembaga keuangan berbasis syariah relatif lebih tahan terhadap krisis karena tidak terlibat langsung dalam instrumen derivatif spekulatif. Ini memperkuat pandangan bahwa stabilitas moneter Islam dapat berkontribusi pada stabilitas keuangan dunia. Implikasi lainnya adalah meningkatnya kepercayaan internasional terhadap sistem keuangan syariah sebagai bagian dari solusi jangka panjang untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, inklusif, dan berkeadilan. Nah, sebagai penegasan mengenai stabilitas moneter Islam tidak hanya berfokus pada pengendalian nilai uang dan harga, tapi juga pada penguatan sektor real, pembagian risiko yang adil, dan distribusi kekayaan yang seimbang. Dengan pendekatan ini, stabilitas dicapai tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara etis dan berkelanjutan. Selanjutnya, global stabilitas pada level global. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa stabilitas moneter Islam menawarkan pendekatan yang komprehensif dan menjaga keseimbangan ekonomi melalui instrumen kebijakan syariah, mekanisme tanpa bunga, serta orientasi pada sektor real. Sistem ini mampu menciptakan stabilitas yang lebih adil dan berkelanjutan. Studi kasus di tingkat nasional maupun global tadi menunjukkan bahwa prinsip moneter Islam semakin relevan untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Nah, oleh karena itu, stabilitas moneter Islam dapat menjadi salah satu alternatif penting dalam membangun sistem keuangan yang sehat dan berkeadilan. Kami berharap dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagaimana ekonomi moneter Islam dapat memberikan gambaran mengenai stabilitas ekonomi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Demikian video pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari bahwa dalam pemaparan materi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada Bapak serta teman-teman dan para pihak yang berkontribusi
Wassalamualaikum